Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dapat bertemu dalam pembelajaran ekonomi pada pertemuan kedua dari materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Oke, sebelum kita memulai, maka diharapkan kepada Imran Elmi untuk memulai berdoa. Silakan Imran. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Imran Elmi yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan berdoa segala apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima nantinya dengan baik. Ya, tetap semangat ya. Diharapkan kalian tetap termotivasi untuk tetap belajar dengan baik. Ingat 3M? Apa 3M? Ingat Pak, memakai masker, Memakai masker, menjaga jarak. menjaga jarak, Mencuci tangan. mencuci tangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan isi absen di GC atau di WA ya. Absen untuk hari ini. Oke, sudah mulai mengisi absen. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengulas materi yang minggu kemarin. Ya, pada pertemuan kemarin kita telah membahas materi dari pengertian, kemudian ciri-ciri dan siklus pencatatan akuntansi. Masih ada yang ingat? Masih Pak. Ya, silakan. Masih Pak. Siapa yang bisa? Pak. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Ciri-ciri perusahaan jasa. Satu, perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Jasa adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara fisik, namun dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Kita masuk kepada materi kita hari ini, kompetensi dasar. Kita minggu kemarin juga ini KD-nya ya 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian yang berbeda adalah IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Yang pertama melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang kedua mengelompokkan akun pada buku besar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran melalui PJJ daring dengan memanfaatkan Gmeet, GC, kemudian WA Group dan model problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan kreatif dalam mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab, toleransi dan bisa saling berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian selanjutnya, tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian jurnal umum. Ya? Ya, Pak. Pengertian jurnal umum. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian jurnal umum? Ya. Pak. Ya, silakan. Pak. Jurnal umum media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Oke, terima kasih ya. Jadi jurnal umum itu merupakan media atau alat untuk kita mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita, ya. Transaksi itu nanti yang terjadi, yang ada buktinya, ada nota, kwitansi, cek dan segala macamnya itu, ya. Kita catat. Kemana kita catat? Ke dalam jurnal
umum. Umum. Nah, itu kan. Selanjutnya, fungsi jurnal umum ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan. Ya kan? Fungsi pencatatan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ada, Pak. Ya. Fungsi pencatatan merupakan fungsi yang semua transaksi yang terjadi di suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Oke, ya. Kemudian debit, kolom debit itu untuk meletakkan berapa jumlah transaksi kita, ya. Kemudian kredit begitu juga, ya kan? Berapa jumlah transaksi yang kita lakukan, rupiahnya atau dalam mata uang lain jenisnya, ya. Oke, sampai di situ silakan. Ada yang mau bertanya? Mas Mayona, mantap. Ya, silakan. Seperti fungsi jurnal yang kedua tadi, fungsi historis, ya kan? Jadi, setiap transaksi itu dibuatkan per tanggal mulainya. Mayona, paham? Oke, lanjut ya. Soal latihan. Pada bulan Maret 2020, Pani Bersaudara mendirikan usaha salon dan diberi nama Salon Panita Bandang. Ya, transaksi selama bulan Maret 2020 sebagai berikut. Tanggal 2 Maret disetorkan uang sebagai modal usaha sebesar 20 juta. Kemudian tanggal 5 Maret dibeli peralatan salon secara kredit dengan faktur nomor 02 senilai 5 juta. Sampai ke tanggal 25 Maret, ya kan? Kemudian permintaannya, buatlah jurnal umum dari transaksi di atas, ya kan? Kemudian yang kedua, buatlah buku besar dari transaksi masing-masing akun, ya. Kemudian jawaban dibuat dalam bentuk Microsoft Excel, ya kan? Nah, kita sediakan Microsoft Excel-nya. Oke. Ya, Microsoft Excel-nya. Ini jelas? Jelas ya? Nah, ini bentuk jurnal umum itu, ya. Bentuk jurnal umum. Nah, ini. Tanggal, kita mulai dari tanggal 2 Maret ya. Selanjutnya, ya. Ada tugas guys, ya. Di GC dalam bentuk LKPD. Demikianlah mungkin pada pertemuan hari ini, ya. Materi kita dari siklus pencatatan akuntansi itu, ya. Dapat Bapak simpulkan, yang pertama adalah kita membuat jurnal, ya kan? Membuat jurnal. Pengertian jurnal itu adalah media untuk meringkas dari transaksi atau menampung seluruh transaksi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian fungsi jurnal itu ada 5. Kemudian selanjutnya kita membuat buku besar, ya kan? Siklusnya setelah kita membuat jurnal, membuat buku besar atau posting ke buku besar, ya kan? Jadi apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan dari masing-masing akun, ya kan? Bentuk buku besar itu ada 2. Yang pertama bentuk stapel, yang kedua bentuk kontrol, ya kan? Kemudian kita tadi sudah latihan. Ada mungkin yang bisa kembali menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan? Halo? Terputus? Oke, ya. Jadi baiklah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang siklus pengiktisaran, ya, siklus pengiktisaran dalam akuntansi perusahaan jasa. Jadi setelah kita membuat jurnal, membuat buku besar, kemudian kita lanjut nanti membuat neraca saldo dan laporan keuangan dari perusahaan. Itulah materi yang akan kita sampaikan pada minggu depan. Ya, Elmi silakan untuk menutup pembelajaran ini dengan doa dan
Oke, terima kasih ya. Sekali lagi, ya, tetap semangat ya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam.